Tapi dia bilang enak ya jadi Steph ya, cuma nembak-nembak doang. Kerjanya cuma nembak-nembak doang. Mungkin kalau kita yang benar-benar nontonin Golden State Warriors, kita bisa langsung membantah dalam bilang, lo lihat ketika dia melakukan drive ke dalam. Ini kita nggak ngomongin floaters dan lain-lain, teardrop dan lain-lain, tapi the baseline drive. Playing through contact, dia di bumping sana, tapi upper body balance itu bagus banget. Dia elite finisher dan lain-lain. Itu hal-hal yang dia lakukan di lapangan. Lari sana sini secara konstan ya. Setiap kali dia di lapangan, dia cuma catch and shoot doang. Dia kan enggak mal. Dia lari sana sini capek mal. Jadi bukan shot shoot doang. Gue cuma kesel sama orang kayak gitu. Malah Jason Tatum yang nggak kelihatan begitu. Iya. Buat yang nanya Paul sama Rico kemana hari ini, Paul lagi siaran IBL jadi nggak bisa. Rico kan sibuk ya, soalnya dia banyak kerjaan, banyak podcast di luar sana, punya warkop juga. Jadi hari ini ada tamu spesial yang kalian juga request dari kemarin, Bang. Undang si A gitu. Akhirnya kita hadirkan hari ini ada Iril, guys. Setelah sekian lama podcast lagi. Sebenarnya ada yang request Rocky juga, cuma gue udah undang Rocky. Cuma Rocky lagi di luar kota. Dia bilang mungkin ikutan minggu depan karena Rico itu cuma bisa hari Minggu aja ikutan yang tag hari Minggu, jadi yang tayang Senin karena beliau padat banget katanya. Biasanya gue hari Kamis kayak gini cuma sama Paul berdua gitu, Ril. Nah ini minggu depan mungkin gue akan coba hadirkan Rocky lah karena kalian pengen ini. Cuma kalau ngundang Rocky percuma juga, orang Clippers udah kalah, dibantai pula. Mau ngomong apa? Dia jadi bandwagon Warriors sekarang. Oh iya. Ada gue, ada Rocky, ada Paul, ada lo, ada Rico Spin Boy. Asik tuh mal. Iya tapi kagak muat. Enggak, pangku-pangkuan aja ya. Pangku-pangkuan. Kalau enggak live streaming, kita live reaction. Kalau live reaction boleh nanti tuh. kita nobar mana, kan gue selalu bikin nobar kan setiap Sabtu atau Minggu. Kita bikin live reaction nanti sama Iril ya. Jadi pembahasan seperti biasa karena sesuai dengan requestan kalian 2 kali seminggu. Cuma gue mau ngingetin kalau gue masih ada sama anak-anak, masih ada merchandise. Ini PO minggu terakhir jadi langsung dibeli, yaitu adalah Nikola Jokic dan juga podcast basket. Cuma nextnya nanti kita bikin based on siapa yang masuk final Western atau final East gitu. Nanti gue juga nanya ke Iril kira-kira siapa nih kandidat kuat. Nah cuma ini Ril, di pas kita tag ini kan Warriors baru kelar tuh ya. Yeah. Warriors baru kelar 99-88. Pas nanti kita tayang ini guys, itu Knicks udah main lagi sama Celtics. Jadi kita nggak tahu apakah Boston kena 2-0 di kandang. Tapi kayaknya enggak sih ya 2-0 ya. Enggak tapi sih. enggak harusnya enggak ya. Tapi tiba-tiba Jalen Brunson menggila. Karena Jalen Brunson ini lagi ini banget, lagi emosi banget sama podcast ini. Karena kita nggak ada yang suka. Iya. Gue bingung ya. Ya sebenarnya suka nggak suka kayak relatif ya. Cuma Brunson itu sebenarnya banyak yang mempertanyakan dia layak nggak sih dia jadi clutch player of the year. Cuma kan emang semua track recordnya nggak bohong kan di regular season kan, dan di playoff ini sih clutch banget mal. Di series lawan Pistons dia clutch, di series kemarin lawan Celtics dia juga clutch. Pas skornya masih 9-1 sama, kalau lo ingat di quarter 4 9-1 sama, dia back to back 3 point. Ya walaupun layupnya nggak masuk tuh yang terakhir gitu dong. Tapi ya itu cuma dia very reliable. Tapi reliable-nya kadang suka jadi poin minus. Dalam artian offense-nya Knicks itu kadang terlalu predictable karena semua pasti ada di tangan Brunson bolanya. Gitu. Nah kemarin untungnya pemain-pemain lain bisa step up ya. Mikal Bridges defensive stop-nya bagus. OG Anunoby, Cat at some point juga bagus gitu. Ya mereka tuh tergantung pemain lain sih Jalen Brunson. Karena di episode sebelumnya tuh gue bahas James Harden ini kenapa gak bisa juara. Itu based on interviewnya Kobe Bryant sama McGrady ketika sama Rachel Nichols. Dia bilang kalau di playoff gak bisa pemain kayak James Harden tuh juara. Karena itu easy to guard aja, easy to defend gitu. Karena dia main isolation, udah gampang lah ketebak. Bolanya di dia doang. Kita butuh, Rockets tuh butuh pemain kayak Chris Paul yang bisa muterin bola kata Kobe gitu. Nah itu lebih susah tuh bacanya, apalagi 7 game series kan. Makanya kalau kayak Jalen Brunson emang gampang ditebak. Tapi kebalikannya lagi Real, Boston Celtics lebih gampang lagi ditebak. Karena sekali lu bau, kan dia berapa tuh 45 3 point. Iya kemarin dia time-nya sampai 60. Celtics sebenarnya kalau lu fans Celtics atau lu fans NBA yang emang demen ngulik data-data, 50 attempts buat Celtics is nothing. Karena 50 attempt itu average-nya Boston Celtics. Setiap kali game dia attempt 3 point-nya. Kata-katanya sebanyak itu memang. Cuma 50 aja buat kita udah banyak. Ini dibablasin lagi 60 gitu loh. Dan
dan akurasinya cuma 25%, cuma masuk 15. Iya. Tapi poinnya bukan 60-nya mal. Gue lebih menekankan ke Jason Tatum. Oke. Di stage semifinals ini, Jason Tatum tuh udah harus smart. Dia tahu dia udah nggak perlu proving anything kok. Dia nggak perlu buktiin apa-apa. Dia udah jadi juara kan musim lalu kan. Ya. Musim ini dia udah harus lebih smart lagi. Lu kalau nggak nemuin ritme lu dari 3 point, lu attack ke dalam. Udah, lu attack ke dalam. Tapi ini dia nggak melakukan itu. Dia jedar lagi gitu loh. Itu yang bikin banyak orang mikir bahwa kamu main Jason Tatum, lu jangan mau di bail out dengan 3 point doang gitu loh. Lu bisa, lu elite shot maker gitu loh. Dan elite finisher. Kalau lu shot makingnya emang gak masuk, lu attack ke dalam, lu ngedrive ke dalam, nggak ada yang bisa jaga juga. Iya. Dan itu pembahasan gua sama Paul sama Rico juga kenapa kita nggak suka Jason Tatum, karena dia tuh maksa gitu. Kan sebelumnya kita bahas Jalen Green kan. Kenapa Jalen Green ini menurut Rico tidak begitu spesial lah gitu. Karena Jalen Green ini ada beberapa poin tuh di mana dia udah bau banget tapi dia tetap maksa nembak 3 gitu. Nah, Jason Tatum ini versi superstarnya. Jadi maksud gua lu udah tahu bau pertandingan itu, kenapa lu tetap nembak 3? Dan itu bukan season ini doang. Real book. Kita udah lihat dia 3 season ke belakang, 2 season ke belakang selalu nembak 3. Cuma memang PR-nya adalah ketika mereka semua wangi, ya itu jadinya ini tim 3 point semua kan. Al Horfordnya nembak 3 semua. Akan sulit. Paul juga bilang kalau gua ketemu tim kayak Boston Celtics akan ribet banget sih, karena semuanya nembak di perimeter, semuanya jago-jago nembak. Cuma sekali bau akhirnya kayak gitu. Jalen Brunson akhirnya step up. Tapi kalau lu disuruh milih Jalen Brunson sama Jason Tatum, lu lebih suka mana? Secara style bermain. Iya. Gue lebih suka sama Jalen Brunson. Karena lu ngelihat dari fisik postur yang dia punya ya. Dia bisa melakukan hal-hal yang benar-benar melampaui dari fisiknya dia gitu loh. Kan dia termasuk guard yang gak tinggi kan gitu loh. Tapi dia benar-benar bisa being very very smart dengan semua gerakan-gerakan dia gitu loh. Dan pintar banget, nyari foulnya juga pintar. Dan dia nggak, ya mau dibilang maksain enggak juga sih sebenarnya. Ya mau nggak mau dia emang harus begitu gitu loh. Ya floaternya bagus sih. Dia floaternya terus dia suka banget dia masuk terus badan dia harus ngeduluan daripada defender supaya dia bisa stop. Terus badannya defender kena dia jadi falling kan. Kayak gitu-gitu dia bagus banget. Dan masalah 3 point juga pembahasannya masuk ke Golden State Warriors juga, karena memang kita Jason Tatum tuh harusnya belajar dari seorang Steph Curry aja. Karena kalau Steph itu kembali lagi soal pembahasan yang Kobe Bryant tadi, bahwa kita tuh kalau mau menang playoff, lu nggak bisa ngandelin satu orang karena itu gampang banget dibaca. Lu ngandelin Steph, ya udah kita hancurin aja Steph, tuh juga semua orang bau gitu. Tapi Warriors dan Steve Kerr dan juga Steph, karena mereka udah ya udahlah, dia mentalitinya udah beda sama kita semua, sama pemain-pemain lain gitu kan. Steph nggak harus ada 1-2, nggak harus 3 point kan. Dia bisa quarter 4 doang cukup. Dia bisa 1-2 body hill aja gitu. Nah maksudnya itu yang harusnya Celtics lakuin. Kalau Jason Tatum bau ya nggak harus dia nembak. Steve Kerr kan bisa kayak gue simpen dulu deh Steph deh, supaya dia juga tune in lagi, santai dulu aja. Nanti quarter 3 juga dia ketemu ritmenya. Mungkin 1-2 nggak apa-apa, cuma 3 poin. Tapi body hill step up. Tapi yang lain Potts step up semua. Nah itu yang nggak punya Celtics, nggak punya itu doang. Steph tuh gini, gue kadang suka banyak sekali menemukan, ya ini mungkin fans-fans yang mungkin gak terlalu suka nonton NBA ya. Tapi dia bilang enak ya jadi Steph ya, cuma nembak-nembak doang. Kerjanya cuma nembak-nembak doang. Mungkin kalau kita yang benar-benar nontonin Golden State Warriors, kita bisa langsung membantah dalam bilang, lo lihat ketika dia melakukan drive ke dalam. Ini kita nggak ngomongin floaters dan lain-lain, teardrop dan lain-lain, tapi the baseline drive. Playing through contact, dia di bumping sana, tapi upper body balance itu bagus banget. Dia elite finisher dan lain-lain. Itu hal-hal yang dia lakukan di lapangan. Lari sana sini secara konstan ya. Setiap kali dia di lapangan, lu kira dia cuma catch and shoot doang, dia kan enggak mal. Dia lari sana sini, capek mal. Jadi bukan shoot doang. Asli gue cuma kesel sama orang kayak gitu. Malah Jason Tatum yang gak kelihatan begitu. Jason Tatum kadang lebih pilih untuk main aman. Itu yang kadang gue suka kesel sama dia. Dia lebih pilih untuk main aman, padahal dia tahu dia bisa lebih dari itu gitu loh.
Iya, tapi kalau masalah lari nggak lari juga Luka Doncic juga males sih. Lebih kayak udah. Luka Doncic tapi versi lebih baik ke Jason Tatum aja. Maksudnya akurasinya masih bisa, kayaknya kalau dibandingin Tatum akurasinya jauh lebih baik Luka Doncic lah gitu. Luka tuh kalau lu lihat postingannya di IG ya, ada postingan yang dia ngasih lihat badannya Luka ketika lagi rookie season. Iya. Di Dallas sama sekarang ya, udah kena makanan-makanan Amerika. Gila men. Dan bir-bir Amerika ya. Gue nggak ngerti sih conditioningnya dia sih. Ya mungkin itu satu hal yang membuat Nico Harrison gitu ya, bahwa ini Luka nih nggak bisa jaga badan dan lain-lain, kita tahu lah semua ceritanya gitu loh. Iya, dan dia udah perpanjang kontrak sama Lakers ya. Dia udah fully committed dengan Lakers. Nggak ada masalah juga sih. Itu bagus lah buat Lakers tahun depan. Cuma nanti kita bahas apakah soalnya ini suka dibilang podcast Lakers. Tadi gue mau bahas Lakers juga sama lu untuk musim depan. Prediksi aja. Tapi karena ini dianggap podcast Lakers, jadi kita skip dulu aja. Karena kan Iril ini fans OKC teman-teman. Nanti kita tanya kenapa dia ngefans sama OKC. Tapi per hari ini aja sebenarnya gue kemarin waktu tag sebelumnya kita tuh bahas setidaknya ada beberapa tim yang udah sweep duluan, udah nge-sweep gitu. Terus habis itu ada beberapa tim yang istirahat lebih banyak bisa lah menang. Tapi ternyata fakta menarik adalah dari 4 pertandingan dari pas kita tag ini aja, semua yang istirahat duluan kalah semua. Yeah. Jadi Denver Nuggets yang kita pikir wah kayaknya bakal kalah deh sama OKC, udah lama istirahat, udah kebanyakan nonton Nuggets main nih, ternyata kalah. Terus habis itu Timberwolves lebih banyak istirahat, kalah juga dari Warriors. Cavs juga kalah, udah 2-0 malah sekarang sama Haliburton yang most overrated player ya. Terus habis itu termasuk Boston Celtics. Yang lu paling kaget kalah siapa? Yang gue paling kaget kalah. Di 4 pertandingan ini. Kok lu kalah sih gitu? Boston Celtics. Boston Celtics. Kalau Cavs gue nggak kaget karena mereka main tanpa Darius Garland. Gue udah bilang sebelum series ini mulai, Cavs butuh Darius Garland. Kalau tidak ada Darius Garland, shot creatornya itu murni cuma satu, Donovan Mitchell. Kalau ada Darius Garland, mereka punya 2 shot creator. Kalau mereka cuma punya 1, mati sama Pacers. Iya, Pacers lebih gila sih. Gua lagi ngefans banget sama Nembhard tuh. Nembhard ya? Iya, itu gua ngefans banget. Dan itu pemain favoritnya SGA juga. Iya, karena sama-sama Kanada kan. Sama Kanada. Maturin juga kan. Maturin ya. Iya, jadi gua ngefans banget sama dia. Terus abis itu Cavs yang berarti lu butuh Darius Garland ya. Terus Cavs butuh banget Darius Garland. Boston losing game 1 itu menurut gue juga cukup mengecewakan. OKC very very disappointing juga. Tapi tipis. Tapi kesalahannya itu nyesek. Karena free throw. Buat gue nyesek. Kesalahannya ada 2 OKC. Yang pertama adalah kesalahan mental error dari Chat yang dia miss 2 free throw. Chat free throw-nya aku kasihnya nggak jelek kok. Cuma at that moment kayaknya benar-benar itu soal mental. Yang kedua adalah coaching mistakes. Coachnya juga salah ambil strategi. Karena lu nonton gak game itu? Gue nonton kuarter 3-4. Oh 3 dan 4 nonton. Oke. Lu tahu kalau Jokic itu foul trouble kan? Dia sudah 5 foul di kuarter 4, jadi benar-benar dijaga. Lu ketika lu attack Jokic dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Nah oke. Tapi masalahnya bukan itu. Di momen terakhir ketika OKC lagi unggul 3 angka, Jokic ditaruh di bench. Apa yang OKC lakukan? OKC langsung nge-foul di backcourt. Dan pemain Nugget itu langsung nembak 2 free throw. Kenapa? Di momen itu ketika Jokic lagi di bench, waktu masih sisa 11 detik. 11 detik. Kenapa langsung lu foul? Itu harusnya gak di foul. Let them play. Biarin aja Nuggets mau run di offense. Trust your defense. Percaya sama defense-nya. Karena OKC itu defense-nya one of the best in the NBA. Buat musim ini ya? Buat musim ini. Just percaya aja sama defense-nya. Kenapa lu harus foul cepet-cepet di sisa 11 detik gitu loh. Biarin aja boleh jalan sampai midcourt. Biarin aja mereka akan di offense. Play solid defense. Siapa tahu mereka gak nyetak poin. Jokicnya gak bisa masuk. Gitu loh. Jadi karena mereka di foul di menit di sisa detik ke-11. Dan free throw-nya dua-duanya masuk. Skornya jadi beda 1. Lalu Chat free throw-nya gak masuk. Dua-duanya gak masuk. Jadi Nuggets masih bisa punya waktu cukup kan? Iya. Gitu loh. Kalau mereka sebelumnya dilama-lamain, nggak akan seperti itu skenario-nya. Jadi Coach Mark Daigneault sudah mengakui bahwa dia yang layak disalahkan juga. Tapi again Chat
Gue kemarin tantrum sih bener asli gue. Sama dia ya. Oh gue tantrum dulu kalau nonton live streaming gue kemarin tantrum Marah dia lu ya. marah gue asli. Iya bisa gitu ya, maksudnya ini memang mental aja sih ya, karena memang sekali lagi juga ini tim muda walaupun sebenarnya oke sih number one seed bukan kali ini doang, musim sebelumnya juga udah number one seed. Jadi seharusnya mereka bisa bisa lebih belajar lah, walaupun musim lalu dia kalah sama Mavericks tuh. Gue lupa tuh 4-2 sama Dallas kan kalah dia. Cuma kan setidaknya dia harusnya mereka lebih belajar lah. Masa ini euforia playoff tuh seperti ini gitu. Tapi ini kayaknya euforia ketemu yang pernah juara. Yaitu Denver Nuggets yang dimana Nikola Jokic lu tahu sendiri kan, dia aja kayak lagi fall trouble gitu aja 42 poin. Si anjing, makanya kan jadi kayak wah, gue baru ngerasain nih ketemu sama tim juara yang dimana tim juara ini tidak berubah signifikan. Yang tadinya cuma mungkin Jamal Murray nih yang kayaknya mulai berkurang nih, udah mulai mau di-cut nih kontraknya. Tapi lu tahu kan Jamal Murray kalau udah playoff gimana? Iya. Makanya kemarin lawan Clippers juga ada satu game yang dia benar-benar jadi malaikat Jamal yang benar-benar 43 points kalau nggak salah lawan Clippers kan. Iya. Cuma ya gini Mal, kalau lu notice ya. Oke sih musim lalu itu mereka nge-sweep siapa? Mereka nge-sweep Pelicans ya. 4-0 di first round. Pelicans itu seed nomor berapa? Nomor 8. Di gameplay ya, gameplay seed nomor 8 ya. Yes ya. Musim ini mereka di first round ngalahin Memphis 4-0 lagi. Memphis itu adalah seed nomor 8. Jadi rekornya ketika OKC ketemu seed nomor 8 sweep. 2 musim berturut-turut. Ketika ketemu seed yang bukan 8 kalah. Musim lalu kalah sama Dallas 4-2, Dallas seed nomor 5. Sekarang Nuggets seed nomor 4. Gitu loh. Jadi itu pembuktian. Musim lalu menurut gue kalau gue sebagai fans OKC, musim lalu terlalu cepet Mal. Even fans OKC sendiri nggak nyangka mereka ada di posisi 1. Jadi ketika masuk playoff, kita juga sebagai fans pasti udah no expectations gitu loh. Semua masih nganggap kita anak kemarin sore kok. Mentalnya nggak ada, masih muda, nggak punya leader. Jadi wajar-wajar aja kalau kalah. Langsung di second round ketemu Luka, Kyrie dan lain-lain. Musim ini ya kita kalah sama Luka sama Kyrie, tapi at the end Dallas ke final kan gitu. Jadi kita kalah sama finalis sebenarnya. Jadi it's okay sebenarnya. Musim ini sebenarnya udah nggak boleh gitu, udah nggak oke sih, udah nggak bisa dibilang anak kemarin sore gitu loh. Jadi musim lalu sebenarnya harusnya sekolah buat mereka belajar mental, tapi mereka nggak bisa buktiin itu di game satu kemarin. Makanya gue kesal gitu loh. Iya dan Denver Nuggets itu tetap favorit juara juga real masalahnya. Walaupun kita tahu dia nggak ada pelatih, tapi Jokic yang gambar. Iya Jokic yang gambar kan. Tapi itu dia kemarin waktu gue bahas sama Paul sama Rico juga, justru tidak adanya Malone ini mempengaruhi mentalitas timnya. Lu lihat kan waktu lawan Clippers, mereka semua hampir semua Russell Westbrook tuh 16, 12, 20. Pokoknya semuanya sama rata lah gitu. Berarti kan sebenarnya kembali lagi soal filosofi Kobe tadi bahwa di playoff lu jangan mengandalkan satu orang. Justru di sini Jokic berasa kayak lu semua pada nyala ya gara-gara mungkin nggak tahu, mungkin Malone dulu toxic jadi dia harus ngikutin rulesnya dan gimana gameplaynya si Malone, tapi sebenarnya Jokic nggak happy banget. Justru di sini dia merasa bahwa gue bisa nih menjadi Nikola Jokic, gue bisa lebih passing bola ke anak-anak yang lain dan mereka semua nyala-nyala aja kok. Jamal Murray poin, Russell Westbrook poin, semuanya sebench-benchnya naik semua kan mentalitinya kan. Justru Nuggets yang sekarang menurut gue pribadi jauh lebih berbahaya daripada Nuggets tahun lalu. Itu kelihatan kok muka-muka mereka bahagia semua nyetak poin gitu. Gue setuju dalam artian gini, ketika tim itu bermain di playoffs, kita nggak usah pikirin mereka seed berapa. Ya. Ambil contoh Nuggets seed 4 atau Warriors seed 7 lawan Houston Rockets seed 2. Tapi lu mau seed 7 kayak lu mau seed 4 kayak, tapi ketika lu punya one of the best players in the world Nikola Jokic, Warriors lu punya Steph, pemain kayak Jimmy Butler yang playoff experience sudah begitu banyak. Mereka akan selalu punya chance untuk menang Mal. Lu bisa expect mereka untuk punya chance buat menang gitu loh. Jadi ketika mereka mau ketemu sama siapapun gitu ya, mereka akan difavoritkan untuk menang gitu loh. Walaupun mereka seed bawah, karena orang masih percaya, oke, lu bisa berharap sama Steph. Lu tahu Nikola Jokic statistiknya seabsurd apa. That's why kalau orang nanya ke gue sebagai fans OKC, siapa who's the MVP musim ini?
kalau lu berkaca dari statistik doang, statistik Jokic sudah nggak ada yang lawan mal, terlalu absurd. Ya. Itu udah statistik orang manusia planet mal, nggak bisa. Lu mau SGA, mau Tatum, mau Giannis, itu semua nominasinya ya, nggak bisa lawan mal. Itu tapi cuma statistik doang. Tapi nanti makanya kita lihat votersnya bakal ngambil angle-nya milih MVP itu dari mana? Apakah based on statistik doang? Apakah based on tim sukses karena OKC posisi 1. Ini kita nggak usah ngomongin Tatum sama Giannis lah ya, karena head to head MVP-nya sekarang adalah SGA sama Nikola Jokic. Nanti kita tinggal lihat aja angle-nya dari voters itu ambil angle yang mana? Statistik aja, atau tim sukses. Atau misalnya bosen lah Jokic MVP mulu lah, udah kasih aja ya yang lain deh gitu. Voters fatigue ya. Voters fatigue dan lain-lain. Dan pengumuman MVP-nya akan terjadi besok mal. Iya bener, pas kita tayang ini. Ya dan ini sebenarnya kalau lu balik ke statistik atau tim sukses, jadi sebelumnya itu ada komparasi yang seimbang lah gitu antara tahun MVP tahun 2017 kalau nggak salah sama sekarang. Karena di 2017 itu yang MVP adalah James Harden. Nah James Harden itu sebenarnya secara statistik lu tau nggak, kalah sama LeBron. LeBron tahun itu, set itu gila banget dengan Cleveland Cavaliers. Dia pokoknya gue lupa, intinya lebih secara statistik lebih bagus LeBron James. Terus kalah sama siapa lagi coba James Harden secara statistik? Russell Westbrook. 30-10-10 di tahun 2017. Yang MVP siapa? James Harden kan. Yang secara statistik di bawah LeBron, di bawah Russell Westbrook gitu. Cuma ya gitu. Jadi kan maksudnya ya lu tahu Rockets waktu itu seed number 1, terus juga ya udah favorit juara juga dengan Chris Paul segala macam, sehingga dikasih ke James Harden. Makanya gue bilang ke Paul sama Rico, kalau kita berkaca dari tahun 2017 James Harden bisa MVP, ini emang tahunnya SGA nggak bisa. Dia dan ini bukan kali pertama. Sih, lu kan tadi bilang kalau tahun lalu mungkin masih anak bawang, tapi 2 kali loh back to back number 1 seed, itu harus diapresiasi. Cuma ketika nanti diumumkan SGA yang dapat MVP, gue nggak akan kaget kalau yang komplain banyak gitu loh. Itu aja. Ini akan jadi keputusan MVP yang kontroversial, bukan yang unanimous MVP kayak Steph. Unanimous MVP, everybody agree, semua setuju Steph. Udah nggak ada lawan. Kalau ini bakal jadi keputusan yang kontroversial, karena tergantung angle-nya. Lu mau ambil dari mana? Tim sukses doang, statistik doang, atau mau benar-benar analytics yang sampai detail-detailnya, win shares, PER dan lain-lain gitu. Ya tergantung. Atau voters fatigue tadi. Ya bisa jadi karena kalau Jokic MVP lagi berarti tripit ya? Ya udah keempat. Ya, tapi nggak tripit ya, nggak back to back. Back to back kan udah ya tahun. Udah. Berarti tahun lalu siapa ya? Tahun lalu tuh MVP Jokic kan? Tahun lalu bukan. Giannis. Tahun lalu siapa MVP aku? Coba ya. Kok tiba-tiba jadi ke-blank. Iya benar-benar, kita coba cari ya, karena itu kita tuh tidak scripted. Jadi kita harus cari MVP musim lalu NBA. Kita lihat aja yang musim lalu itu siapa? Giannis Antetokounmpo. Jadi Nikola Jokic menang 3 penghargaan 2020-2021, dia back to back. Oh enggak anjir. Giannis memenangkan penghargaan MVP berturut-turut 2018-2019 back to back. Nikola Jokic memenangkan 3 penghargaan MVP pada 2020, 2021, 2023. Anjir udah tripit itu dia. Berarti kalau ini forfeit anjir. Iya makanya itu makanya tadi gue bilang udah voters fatigue. Apakah ya udah everybody knows Jokic is the best player in the world. Apakah masih butuh penghargaan MVP lagi untuk yang keempat kalinya gitu. By the way tahun lalu siapa MVP-nya cuy? Kok gue jadi blank? Kalau Jokic bener berarti 2024 ya? Oh iya ya itu 2023 ya. Coba gue jangan bikin gue nggak suka nih kalau penasaran tiba-tiba. Iya jangan, harus kita searching gila lu. 2024. Kenapa di otak gue tuh Joel Embiid ya? Kenapa otak gue Joel Embiid gitu loh? Tuh MVP NBA. Tuh Nikola Jokic Joel Embiid tuh 2000. Oh anjing bukan 2023 Joel Embiid. Jadi Nikola Jokic itu tahun lalu nggak back to back, tapi di 2023 Joel Embiid. Iya benar, dia keselip satu sama Joel Embiid kan. Makanya gue dari tadi mikir, kok di otak gue Joel Embiid mulu ya. Kenapa kita lupa nama itu? Nggak ada dia tripit dia. Dia nyelip di mana gitu. Iya benar itu ya benar. Joel Embiid ya. 2023 ya. Jadi kayaknya kalau dia musim ini dia MVP keempat bener. Dan dia back to back aja, back to back. Dan itu Giannis sudah ngelakuin duluan kan di 2000. Bahkan Giannis Nikola Jokic juga udah, tapi kepotong sama Joel Embiid. Jadi ya udah kayaknya voters fatigue, mungkin gua nggak tahu juga, makanya kita part ini tayang sudah keluar tuh nama MVP-nya siapa guys. Kalau gue sih pribadi sih sebenarnya gue lebih ke SGA. Kalaupun Nikola Jokic menang,
Ya itu sih MVP yang sebelum-sebelumnya patut dipertanyakan juga sebenarnya. Cuma ya sekali lagi MVP itu kan voters ya. Iya. Voters itu kan kadang-kadang kayak mungkin gue nggak suka sama lu Real, mungkin gue lebih suka Rico karena Rico tahun ini lebih bersinar pada lu yang lebih jago, bisa aja kan? Bisa aja, terserah mereka kan dikasih form untuk lu isi, lu mau vote siapa terserah dia, kayak lu itu aja. Iya, itu makanya ada aja. Itu makanya si siapa namanya Paul tidak memasukkan Steph di top 10-nya GOAT-nya dia karena walaupun gue bilang lah tapi kan Steph kan unanimous MVP. Terus kata Paul, nah gue sih sebenarnya kalau ngomongin voters ini gue agak nggak percaya. Makanya gue unanimous ini, ya gue nggak percaya itu. Gue lebih percaya finals MVP itu pertimbangannya. Karena lu membahas Steph top 10 greatest player of all time ya. Iya, karena kan namanya udah Karim, Jordan. Karena lu membahas itu ya. Iya. Ini podcast ini bikin huru hara ya. Iya. Berantem terus. Lu tahu orang nanyanya ke siapa Mal? Lu ya. Ke gua. Ratusan yang DM, mau di IG, mau di YouTube channel gue nanya, Goyril, emang bener ya Steph nggak masuk top 10 greatest player of all time? Gue bilang siapa sih yang ngomong? Paul Palele lo yang ngomong. Siapa yang ngomong gitu? Coba Goyril nonton podcastnya Kemal deh. Nonton podcastnya Kemal, akhirnya gue tonton terus ya udah, gue selalu gini, ya boleh lah kita bahas dikit ya. Boleh. Dan yang gue salut dari podcast ini adalah Paul Palele tidak pernah punya haters Mal. Iya. Baru di podcast ini lo membuat Paul Palele punya haters. Paul Palele itu adalah idola saya, P-Double itu adalah idola kita semua. Idola kita semua punya haters. Oh my god, disangka fans Lakers. Tapi dia emang fans Lakers, bukan disangka. Dia tapi fans Raptors lah Mal. Enggak, tapi dia mengakui di podcast ini sebenarnya dia lebih ke Lakers. Dia emang tinggal di Kanada. Nggak bisa Mal, nggak bisa. Emang Raptorsnya lagi bapuk. Iya, jadi dia ya. sementara di tour pindah ke lain hati dulu. Tapi deep down dia fans Raptors. Sebenarnya. Jadi jangan menganggap Paul Palele adalah fans Lakers, itu hanya sementara guys. Iya, dia pernah jadi L.O. Vince Carter sama McGrady, gila di Kanada. Tahun depan Paul bakal happy karena Raptors gue expect mereka bakal bagus musim depan. Iya. Tapi gini, kalau gue boleh kasih soal Steph ya. Take gue dikit ya. Iya. Soal top 10 greatest player of all time, kalau gue nggak salah waktu itu lo bahas adalah kenapa Paul nggak masukin karena Steph-nya masih aktif player. Ya. Oke, berarti dia nggak bisa masukin LeBron kan? Ya, tapi LeBron justru top 5-nya dia. Oh ya, ya berarti nggak masuk dong analoginya dong. Kalau misalnya yang masih aktif nggak boleh, berarti LeBron kan nggak boleh. Iya gitu iya. Tapi pertimbangannya juga kembali lagi soal defense juga. Jadi Steph defense, oke. Iya, jadi kan 5 besarnya dia ya. Kalau gua kasih tahu ke lu, nomor 1-nya dia Karim Abdul-Jabbar. Ya udah make sense lah. Nggak bisa. Nomor 2-nya dia adalah kalau nggak salah LeBron atau Michael Jordan. Seingat gue Michael Jordan. Kalau salah benerin ya guys, gue lupa. Nomor 3-nya LeBron. Nomor 4-nya itu adalah Will Chamberlain. Nomor 5 anjing gue lupa lagi. Nomor 5 siapa ya waktu itu ya? Siapa? Magic. Enggak. Ada kok. Coba itu Den. Gue lupa Den siapa aja. Pokoknya intinya adalah ini pemain era mana nih yang Paul sebut nih? Oh enggak, jadul-jadul. Oh jadul-jadul. Iya jadul-jadul. Okay, jadul-jadul. Magic bukan? Kayaknya Magic bukan di urutan itu dia. Larry Bird. Masih di bawahnya. Coba gue lihat di sini ada listnya. Hakim Shaq. Kayaknya enggak Hakim Olajuwon. Ntar gue cari foto Rico nih mirip-mirip nih. Nah di sini nih. Oh Bill Russell. Benar. Ya. Oh ya, jadi udah nama-nama itu di top 5-nya dia itu tuh udah nggak bisa digeser. Nah di bawahnya dia ada Magic Johnson, ada Tim Duncan di situ, ada Shaquille O'Neal, ada siapa lagi ya gue lupa ya. Pokoknya intinya Steph nggak masuk. Bahkan Steph tuh di bawah Oscar Robertson. Jadi Oscar Robertson nomor 11, Steph baru nomor 14 ada Nikola Jokic. Jadi ada 2 pemain aktif di 15 besar pemain terbaik versi dia. Siapa Den? Ada. Nah jadi nomor 5-nya siapa ya? Bill Russell ya? Magic Johnson ya? Berarti Bill Russell nomor berapa? Bill Russell 7. Oke, coba nomor 1 Karim, nomor 2 Karim, MJ, Michael Jordan, LeBron. Will Chamberlain. Oh, Will Chamberlain nomor 3, LeBron. Nomor 4. Oh, nomor 4 Will Chamberlain. Terus nomor 5-nya siapa? Berarti Magic Johnson. Oke, nomor 6 Bill Russell. Larry Bird, nomor 7 baru Bill Russell. Itu aja udah sulit kan? Ditembus sama Steph. Gimana caranya? Makanya tadi ketika lu bingung nomor 5, 6, 7 siapa, gue bisa jawab kan tadi kan. Walaupun urutannya gak itu, tapi gue bisa kebayang. Seleranya Paul tuh gue bisa kebayang. Iya. Gitu.
Which is yang mengisi komen-komen di episode itu, Iya. itu tidak akan bisa relate Karena sama nggak nonton. sama listnya Paul. Iya. Oke, gue nggak akan bisa relate juga sama Bill Russell, Iya. or Kareem, or Wilt gitu ya. Itu kan gue belum bisa menikmati gamenya mereka gitu loh. Iya. Ketika gue menikmati NBA, I grew up watching Michael Jordan, Iya. Magic gue bisa relate, Isaiah Thomas, Joe Dumars, gue bisa relate Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, gue bisa relate Shaq, Iya. Penny, Grant Hill, gue bisa relate sampai T-Mac, AI, Iya. itu semua gue bisa. Cuma kalau udah bawa Bill Russell, Larry Bird, even Larry Bird, TJ. Iya, itu udah di luar apa ya, di luar yang penikmat NBA era 2000-an ke atas gitu. Makanya mungkin mereka lah yang bingung kenapa Steph nggak ada di top 10. Karena kalau gue waktu itu pertama kali yang nanya itu adalah di live streaming gue. Oke. Ada yang tiba-tiba bilang, menurut Michael top 10 Steph masuk top 10 nggak? Gue bilang there is no way Steph nggak masuk top 10 gitu loh. Oh, lu bilang gitu ya? There is no way, nggak mungkin. Ya, Siapapun yang ada di posisi 9 atau 10 akan gue geser sama Steph. Kalau dia nggak bisa masuk top 5, 9-10-nya salah satunya gue buang, gue coret. Pasti dia harus ada, mau dia di ujung-ujung ya. Iya. Mau dia di 8, 9, 10, gue harus masukin dia 1. Berarti siapa yang lu usir? Kalau di list Ya, lu? misalnya, ini iya, kan misalnya, ini kan ngomong misalnya. Iya. Kita misalnya ngomongin MJ, Oke. Kobe, Oke. LeBron. Ya. Ada Steph misalnya, Ya. ada Wilt, Ya. ada Kareem, Nomor 8 Kobe dia, Paul. ada Larry Bird, Ya. misalnya. Ya. Atau gue bisa bahkan sampai T-Mac, Tim Duncan gitu. Tim Duncan, Hakeem, dan Larry Bird. Even gue bisa masukin pemain-pemain yang semua pikir yang, masa lu masukin T-Mac sih? Juara aja enggak. Bebas toh. Iya kan list pribadi. Bebas. terserah gue dan terserah Paul juga gitu loh. Jadi gue paham kenapa fans-fansnya Steph mungkin bereaksi ya. Iya. Bukan marah, bereaksi karena mereka mungkin mikir kan, masa lo nggak bisa geser satu orang sih untuk nyelipin Steph gitu loh. Dia itu game changer. Dia tuh bukan hanya the best player in the NBA ever, tapi game changer gitu loh. Kalau game changer menurut gue, buat gue game changer itu ada 2 mal. Yang pertama MJ, Oke. yang kedua Steph. That's it. 2 aja ya. Not Kobe, not LeBron. Oh iya, iya. Kita nggak usah mundur sampai ke Wilt yang begitu dominance ya, ketika eranya dia ya. Iya. Karena mungkin di situ ada gap yang lumayan jauh gitu Oke. antar pemainnya. MJ is a game changer karena semua tidak siap dengan skillnya MJ pada saat itu. Dia lebih advance daripada pemain-pemain yang lain individually gitu. Oke. MJ. And then Steph. Kenapa Steph? Karena he changed the game. He changed the game for good. Oke. Semua tim akan berusaha untuk ngalahin Warriors pada masa dynastinya Warriors gitu loh. Dan itu karena apa? Itu karena Steph. Big man konvensional emang masih laku pas zamannya Steph. Udah Lu enggak. mau big man, lu harus bisa nembak. Gitu kan. Tapi Shaq nggak, menurut lu nggak merubah permainan tuh, maksudnya Shaquille O'Neal. Shaq itu kan memang terlalu dominan mal. Most dominant player. Dia memang kan? sudah gifted dengan badannya seperti itu. Jadi dia hanya perlu untuk memaksimalkan apa yang Tuhan udah kasih ke dia gitu loh. Iya. Tapi Steph, lu lihat, Steph ngasih harapan ke jutaan orang, men. Nggak usah jauh-jauh, even ke anak gue. Jutaan orang yang punya role modelnya Steph gitu loh. Jadi dia is a game changer. NBA berubah total because of Steph. Bukan because of Kobe, bukan because of LeBron, Yeah. because of Steph gitu loh. Dan dia, gue dibanding ngebahas best top 10 of all time, gue lebih seneng membahas siapa yang paling influential. Oh, oke. Siapa yang paling pemain NBA yang paling influential gitu loh. Gue bisa kasih listnya. Ya berarti siapa aja? Allen Iverson. Di kaos gue yang gue pakai ada Jordan, Ada ada Jordan, LeBron, LeBron, ada Kobe, Steph, ada Kobe. Steph. Ini 4 yang sudah pasti influential, bukan cuma buat gue tapi buat all the fans Oke. globally, yang membuat NBA itu reach-nya begitu global karena 4 pemain ini. Ya lu boleh ngomong soal AI, Iya. karena fashionnya semua pasti ada yang terinspirasi sama AI pada masanya gitu ya. Iya. Jadi selera sih sebenarnya, semua balik-balik ke selera, nggak ada jawaban benar atau salah sih Mal. Cuma Iya. kan karena yang duduk-duduk di sini itu adalah dianggap orang sebagai pandit yang harus benar-benar based on analytics, based on numbers, based on achievements. Iya. Jadi mereka expect jawaban kita akan selalu benar gitu loh. Iya. Maka iya. itu sebenarnya mereka bukan menganggap
kita yang kayak nggak ngerti atau nggak update itu enggak sebenarnya. Tapi mereka tuh cuma bereaksi. Karena masa Steph udah sebegitunya lu nggak bisa nyelipin dia. nggak minta Steph ada di urutan 1 kok enggak. Nyelipin aja top 10 loh. Iya. Karena menurut gue Steph itu udah harusnya ada di perdebatan top 5 ya. Kalau top 10 harusnya kalau di top 5 silahkan didebat. Oke. Silahkan didebat. Kalau di top 10 lu harus selipin dia 1. Mau di ujung-ujung lu harus selipin dia. Menurut gue sih gitu. Ya berarti lu harus debat tuh sama Paul, karena kata Paul sebenarnya list dia pribadi juga mau nggak mau juga akan bisa berubah juga kalau ada orang yang bisa convince dia untuk kenapa Steph nggak masuk 10 besar gitu. Ya. Tapi kan akhirnya gara-gara gua coba convince dia kayak dia unanimous MVP loh gitu, pertama kali sepanjang sejarah gitu-gitu. Terus Steph juga MVP akhirnya udah dapat Finals MVP juga Paul. Oke, gua geser. Akhirnya Steph naik ke 11 tuh. Oh iya 11 ya. Iya. Menggeser Oscar Robertson, dia bilang gitu. Tapi 10-nya Oscar Robertson. enggak, 11-nya Oscar Robertson. Oh, 11 12 kan Steph nomor 12. Dia harus ngelewatin Oscar Robertson, tapi di atasnya dia ada Shaq sama Tim Duncan yang menurut dia belum bisa menggeser Shaq sama Tim Duncan. Karena nomor 8-nya dia Kobe. Nah, udah kalau udah sampai nomor 8-7 ini udah sulit banget untuk Steph menembus listnya si Paul gitu. Oke, nanti gue mau tanya sama Paul. Kalau Warriors bisa juara dan Steph dapetin cincin kelimanya. Ya bisa jadi. Nah, dia kan ngomong dia bisa jadi. Oh, Paul ngomong gitu. Iya, kalau dia dapat cincin kelima. Oke. Makanya karena dia masih active player kan. Yeah. Dan Steph ini masih bisa dapat juara. Mungkin kalau dapat MVP lagi udah sulit ya. Tapi dia masih bisa jadi Finals MVP kan. Masih bisa juara. Nah, itu bakal jadi pertimbangan. Makanya mungkin dia akan naik ke atas. Itu pun mentoknya cuma di 9. Dia cuma bisa geser Shaq atau Tim Duncan doang. Karena kalau udah berantem sama Kobe, dia akan belain Kobe. Kenapa? Karena olahraga itu mau nggak mau bias tetap ada, real. Dia fans berat Kobe Bryant gitu. Siapa? Paul Palele. Paul, iya. Dia goatnya dia bukan Michael Jordan, bukan LeBron, tapi Kobe gitu. Berarti kan sama kayak gua, sama kayak Rico. Sama Rico, Goatnya iya. sama Andovi. Goat kita Kobe Bryant. Pokoknya gitu. lu udah sefrekuensi lah ya. Sefrekuensi gitu. Nah, sehingga mau gimana pun, misalkan lu bilang Steph lebih jago daripada Kobe, oke. Tapi kan karena list pribadi lu sendiri, bias kan tetap ada. Hati lu tetap kayak, gue tetap mau Kobe sih, karena Kobe yang bikin gue cinta main NBA mau gimana pun. Nah, Pasti. iya kan? Ya sama kayak ketika orang nanyain who's your GOAT gitu ya. Gue Iya. mau LeBron cetak poin sampai 100.000 atau 1 juta poin gitu ya. Mau dia sampai main sampai umur 50. Nggak ngaruh ya. Gue akan jawab the GOAT is Michael Jordan gitu loh. Iya, udah. Itu buat gue, karena ngomong GOAT itu bukan hal yang bisa ada jawaban benar atau salah. Iya. Lu mau jawab greatest of all time versi lu itu Jordan Poole juga bebas mal. Iya. Ya kalau lu bisa relate sama dia, lu bermain dengan gayanya dia menginspirasi tentang lu. Wah, menurut gue dia the greatest player of all time. Iya. Gak peduli all the analytics, all the numbers, achievement, yang penting gue suka sama Jordan Poole, lu mau apa? Ayo. Iya, kalau gue kan kalau debat tuh kayak gitu. Loh, Iya. GOAT lu LeBron James. Ya udah gue gak akan senggol. Oke. Tapi lu jangan senggol dong kalau gue GOAT-nya Michael Jordan. Lu gue grew up di zaman Jordan yang buat gue suka main NBA. Iya. Gitu. Makanya kemarin ada yang komen gini dari podcast bola sih, bukan podcast gua. Lu percaya nggak, Ril, kalau ternyata pandit-pandit di luar negeri atau komentator misalkan ditanya who is the GOAT, Lionel Messi atau Ronaldo, mereka akan jawab antara dua itu. Tapi sebenarnya dalam hati itu cuma KPI doang. Itu cuma SOW aja supaya nyenengin fans aja. Lu percaya emang kalau Thierry Henry ngomong Lionel Messi GOAT? Pasti enggak kan? Pasti dia akan bilang GOAT gue ya Maradona, Pele, karena itu yang bikin gue jatuh cinta sama bola gitu kan. Gue yakin GOAT itu, bahkan di podcast UFC gue dibilang juga GOAT itu subjektif sebenarnya. Siapa yang bikin lu suka sama NBA, itulah GOAT lu gitu. Dan sebenarnya ini cuma benar-benar mainan dari media biar fans-fans NBA-nya pada debatkan. Tapi there is no such thing as greatest of all time. Karena kalau besok kiamat ya. Iya. Kalau besok kiamat, gamenya selesai, kita semua naik ke surga, kita obrolin di surga karena the game is over. Kita ngomongin GOAT, ayo kita debat yuk. Iya. Tapi kan sekarang game masih terus jalan. One day kita bisa bilang Wemby is the GOAT. Iya, itu or Luka is the GOAT. Iya.
or Steph is the GOAT. Iya. Ya itu kan masih jalan terus. Masih evolve NBA-nya terus, masih ya. jalan terus. Iya. Makanya tadi top 10 list Paul juga bilang kan, Iya. gue nggak bisa geser yang sudah-sudah karena ini masih jalan terus gitu loh. Iya. Yang sudah-sudah gue nggak layak buat gue geser gitu loh. Karena udah selesai, bahkan beberapa udah meninggal gitu Benar, kan. benar. Jadi emang sulit. Jadi itu ya buat yang kalian yang komen, "Bang, udah Bang bahas gue capek banget karena nih ada Iril." Kan lu juga yang nanya kan masalahnya kan. Kalau gua sama Paul sama Rico kita udah nggak mau debatin soal itu lagi lah karena itu udah perspektif kita masing-masing. Kalau kalian gak suka sama list kita, udah bebas, itu terserah lu. Kan Paul juga masa tersinggung. Katanya gua nggak ada knowledge. Nah, gue jelasin dulu kenapa kan kayak gitu kan. Iya. Jadi ada yang ngomong ini nggak masukin Steph karena ini Paul malah nggak punya, Paul nggak punya knowledge NBA ya gitu-gitu ya. Makanya dia Tapi speak up. viral sekali sih main episode itu. Tapi karena viral, imbasnya ke gua. Anjing gue yang ditanya-tanya, makanya gue Mungkin Rocky juga ditanya kali Rocky. gue bingung men. Dalam satu hari bisa ada yang nanya tentang Steph tuh sampai ratusan orang. Gue bilang, Steph kenapa sih? Dia masuk ke rumah sakit apa gimana sih? Ya karena nggak masuk list Paul aja. Iya, makanya Dan gua seperti kita omongin, Paul kan idola kita semua. Jadi Iya, sekali iya. dia ngomong kayaknya ini banget kayak kok nggak masuk sih Paul gitu. Gila, gue baca komennya, Paul ada haters anjir. Ada. Hanya di podcast Kema. Iya. Dan dia sekali seumur hidup berdebat di kolom komentar Instagram. Oh iya, baru itu doang. Di IG. Iya di Oh, gue IG. nggak baca. Iya, jadi dia benar-benar debat gitu kayak. Terus bahkan dia komentarin kayak, "Oh, berarti menurut kalian GOAT itu tidak memasukkan unsur defense ya?" gitu. Sampai didebatin gitu. Karena 7 sampai 8-nya dia aja itu pasti all first time defense semua tuh. Berkali-kali loh Iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi ya kayak gitu-gitulah. Jadi ya sekali lagi ya kalau kalian Bang bahas GOAT ya ini karena ide-ide aja. Ya Ini saya kan hanya meluruskan ya. ini point of view-nya Meluruskan Iril. Itu aja. penting. Nanti ada Rocky juga, kita pasti nanya point Ya, of view-nya ya, Rocky. ya. Tapi kembali lagi soal ini sebelum kita udahannya soal playoff lagi ya. Kalau menurut tuh kan Minnesota Timberwolves kalah ya. Kita ngomongin Steph juga ya. Ya. Karena sebenarnya Steph di pertandingan itu poinnya cuma 13 doang, tapi yang paling banyak Buddy Hield kan. Ya. 24 poin Buddy Hield berarti 2 pertandingan paling banyak poin yang Ya. lawan Clippers 30-an something. Ya. Baru ini 24 Buddy Hield. Nah, justru yang jadi pertanyaan adalah 3 poinnya Minnesota yang cuma 17%. Ya. Dan itu Anthony Edwards pas ditanya di press conference, "Hah, emang cuma 17% gitu?" Kalau menurut tuh kenapa Minnesota Timberwolves kalah? Karena 3 poin doang kah? Mereka maksa nembak gagal atau Warriors membuat Minnesota Timberwolves di game tadi keluar dari comfort zone mereka. Mereka nggak bermain kayak Minnesota Timberwolves yang kita tahu. Iya. Mereka nggak bermain sama seperti ketika series melawan Lakers. Iya. Faktor yang pertama, liburnya kelamaan. Itu berlaku buat faktor yang pertama itu kalau buat tim-tim yang kalah ya di round di semifinals, Yeah. OKC sama Cavs itu karena salah satunya faktornya liburnya kelamaan. Oke. Orang banyak yang bilang kan, liburnya kelamaan bagus dong, lu bisa analisa tim lawan, lu bisa banyakin film session, lu bisa review, bisa scouting report. Tapi ketika lu liburnya kepanjangan, lu kan banyak distraksi kan Mal. Lu Iya. banyak distraction dong. Wah, pergi misalnya sama cewek gue misalnya kayak gitu ya. Jadi udah nggak fokus 100% gitu. Hal-hal itu yang mungkin membuat kemarin di game 1 menjadi pertama dalam sejarah NBA tim yang bermain road team itu semuanya menang. Itu baru pertama kali terjadi sejarah, ya, benar. dalam sejarah. Dan Ya. tadi di game 2 road teamnya menang lagi, Indiana Pacers gitu. Iya. Balik ke Minnesota Timberwolves, Ant-Man dia bilang give me the Warriors, give me Draymond Green. Karena dia ada masalah personal ya. Iya, dia Nggak bilang di-pick ya. dia bilang Draymond only talk trash gitu ya. Give Iya. me the Warriors. Dia harus buktiin itu. Oke. Dia tidak membuktikan itu tadi. Ant-Man harus set the tone. Dia benar-benar harus set the tone dari awal. Karena kalau dia struggling, teman-temannya semua akan struggling. Iya. Apa yang dilakukan sama Ant-Man tadi sampai first half hanya cetak 1 poin. Yes. Teman-temannya akhirnya semua pada bilang, "Hey, our leader is scoring only 1 point. What should we do?" Semua jadi pada kebingungan gitu loh. Iya. Mau comeback di second half udah terlalu dalam nyemplungnya. Ketinggalan udah terlalu jauh. Dan itu tanpa Steph loh, Mal. Steph itu cedera hamstring, Mal. Yes, makanya cuma 13 poin ya, benar. Steph itu cedera hamstring. Ya, Gue ya. bilang tadi, gue post di IG Authentics, gue bilang kalau Minnesota nggak bisa manfaatin kesempatan ini, gue udah nggak tahu lagi dia mesti gimana deh. Ya, cuma 12 menit loh Steph Iya. main hari ini total. Dan Minnesota itu benar-benar baru gue lihat balik ke comfort zone mereka Ya. itu di kuarter 4 dan itu udah telat menurut gue. Tembakannya emang secara overall lagi bapuk Ya. gitu ya. Ant-Man-nya juga panasnya telat. Dia 23 poin tapi kan di kuarter 4 paling banyak kan. Iya. Iya, iya. Defense-nya banyak bolong-bolongnya. Berapa kali tadi kita lihat Draymond Green backdoor cut.
Cutting dari Jonathan Kuminga. Gampang gitu ya. Iya, angle Draymond Green itu kan pinter ngatur angle ya. Iya. Angle passingnya tuh dia pinter banget ngaturnya, dan dia chemistry-nya sama pemain-pemainnya kan udah jelas ya. Minnesota nggak bisa nutup semua passing lane-nya. Enak banget tadi Warriors, ball movement-nya bagus, off ball movement, player movement-nya semua bagus. Warriors tadi bermain dengan identitas mereka even tanpa Steph. Karena tadi nggak ada Steph, siapa yang jadi Steph? Buddy Hield. Lu lihat semua pergerakannya Buddy Hield tadi tanpa Steph. Dia geraknya semua kayak Steph. Iya. Untung dipercaya ya, untung dipercaya gitu. Iya. Padahal sempat ada konflik juga tapi untung dipercaya ya. Iya. Salah celana dia tadi. Iya. Salah pakai salah celana aja. Iya. Tapi ya gitu, untung kawan Clippers sama ini dia dipercaya tuh ya. Iya. Padahal kan tadinya ada isu-isu yang kayak Draymond Green udah mulai gak seneng, Jimmy Butler udah mulai gak seneng sama Buddy Hield gara-gara dia mulai ngatur-ngatur nih. Tapi untung dia bisa ngambil take over posisi Steph tuh, membuktikan bahwa dia bisa gitu Buddy Hield. Yeah. Ya mau gak mau juga Buddy Hield sebelumnya di Sacramento kan sebelumnya kan. Yeah. Dia juga udah bagus kan, udah oke. Buddy Hield 2 musim kalau gak salah udah 3 point contest. Buddy Hield tuh di awal musim tuh bagus banget mal. Iya. Gue kan waktu awal musim Oktober gue nonton langsung di Chase kan beberapa gamenya Warriors. Buddy Hield jago banget asli. Tapi habis itu pertengahan musim mulai ngadi-ngadi tuh, mulai kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Steve Kerr nggak mainin dia. Iya. Tapi sekarang ya orang banyak yang kesel kalau kemarin dia di game 7 lawan Rockets dia nggak kayak begitu. Dan di game tadi nggak kayak tadi, udah habis deh tuh Buddy Hield deh udah. Oh lawan Rockets kok gue bilang lawan Clippers tadi, lawan Rockets bener. Nah tapi kalau Haliburton ini kan most overrated, lu setuju dia most overrated? Lihat pertandingan playoff ini selama playoff. Most overrated kata pemain-pemain NBA yang jumlah pemain NBA-nya ada 90 orang. Kalau teman-teman yang nonton podcast ini punya list 90 nama pemain yang voting, kasih gue listnya. Asli gue somasi itu satu-satu tuh gila. Haliburton most overrated ya. Hali gini. Hali itu awal musim sampai All Star break memang statistiknya dibandingkan dengan musim kemarin itu drop. Iya. Ada drop semua, the points, rebounds, assist dan lain-lain itu drop. Iya. Sejak setelah All Star break mulai itu nanjak tuh. Iya. Tapi kan untuk melihat pemain itu overrated atau enggak, apakah hanya di regular season? Justru kita nilainya adalah dari babak playoffs. Nah sejauh ini dia bisa shut down all the haters ya. Terutama pemain-pemain NBA itu yang menominate dia dan ngasih dia most overrated gitu. Iya, bayangin loh dia menghancurkan Giannis 2 kali di pertandingan hidup dan mati, do or die 2 kali. Habis hari ini aja pas kita tayang ini dia rebound bola dapat, dia tembak 3 langsung menang. Jadi emang dia menunjukkan bahwa lu overratedin gue, ya udah gue kasih lihat nih. Dan bener-bener ngasih lihat kan. Iya, maka tadi dia bilang kan overrate that. Overrate that gitu ya. Silakan aja lu mau overrate gue, ya gue nunjukin dengan action di lapangan gitu kan. Iya, kalau enggak bapak gue yang turun nih. Nah, bapaknya udah di ban. Bapaknya kena ban, bapaknya tuh bapaknya mabok mal. Iya, ngomong ke Giannis ya. Iya, gue kalau nonton di lapangan tuh nggak pernah nggak mabok lah, apalagi dia pasti mabok lah udah itu. Iya, hancur itu pasti ya. Berarti kalau menurut lu pribadi nih, biasanya kan kalau gue kemarin nanya ke anak-anak pas udahan, prediksi aja yang dari series semifinal ini kira-kira mana yang kelarnya cepet, mana yang sampai 7 game series. Kalau gue kemarin Nuggets sama OKC yang paling cepet. Tapi yang paling alot itu adalah gue kemarin jawab siapa ya? Yang paling alot itu kalau nggak salah gue jatuhnya ke Timberwolves sama Warriors yang paling alot. Yang paling alot ya? Ya berarti 7 game series lah. Okay. Atau enggak gamenya agak panjang sampai 6 game lah gitu. Tapi yang paling cepet gue justru tebakan gue OKC sama Nuggets gitu. Ya, dan OKC Nuggets paling cepet, tapi lu megangnya OKC. OKC. Tapi ternyata kayak sulit juga nih, anjing juga. Tapi kalau lu yang menurut lu dari semua seri semifinal ini yang paling cepet siapa? Yang paling cepat. Udah kebayang sih, tapi lu sebenarnya yang paling cepat. Gue tadinya series yang bakal gue omongin ini harusnya yang paling lama. Oke. Karena ini benar-benar match up-nya perfect banget. Oke. Perfect banget match up-nya. Itu adalah Cavs sama Pacers. Lawan Pacers. Itu perfect match up. Lu lihat dari starting five, lu lihat dari bench ya, perfect. Ini benar-benar series yang paling keren menurut gue. Tapi tanpa Darius Garland di game 1, tadi nggak ada Darius Garland, Evan Mobley, DeAndre Hunter, itu pemain closing line-up-nya Cavs loh. Ya di seri sebelumnya ya. Itu closing line-up-nya 3 hilang. Gimana? Sekarang udah 2-0, itu bakal yang jadi paling cepat menurut gue. Tadinya harusnya jadi paling lama.
Ini paling cepat itu ya. Itu paling cepat. Berarti yang sampai ke 7 game series apa? 7 game series, aduh jangan OKC deh, gue nggak tahan men gue. Kalau sampai 7 game gue nggak kuat men OKC. bisa lewat tuh. Gue jauh-jauh dari OKC deh, gue nggak bahas OKC deh. Iya, soalnya hot take-nya Rico ya, siapapun yang lolos antara OKC atau Nuggets, dia yang juara NBA. Gila nggak tuh hot take-nya? Dia yang juara NBA. Okay. Juara NBA Ya. loh, ini bukan masuk final wilayah nggak, ini juara NBA. Siapapun yang lolos di OKC atau Nuggets, sampai segitunya tuh hot take prediksinya gitu. Ya gue nggak tahu kalau lu setuju atau enggak. Tapi kalau 7 game series. Tadi kan gue bilang series yang paling lama gue expect si Cavs Pacers kan. Iya, tapi akhirnya katanya sekarang paling jadi paling cepat. Iya. Tadinya yang paling cepat, gue prediksinya Celtics sama Knicks. Sama Itu kayak Paul. Itu yang paling cepat. Ya. Harusnya. Oke, sekarang berarti yang paling lama. Iya, 7 Oke. game series. Yang paling Mungkin sampai 6 game lah, masih sampai 6 game. Oke, T-Wolves Warriors. Oh, berarti sama kayak gua, ya. T-Wolves Warriors. Kayaknya itu yang paling alot ya. Iya. Apalagi dengan posisi Steph nih lagi cedera, kita nggak tahu nanti dia fit nggak yang game selanjutnya bisa main lebih panjang. Kalau main nggak lebih panjang kan bisa tuh sama. Iya, karena hamstring itu kan cederanya tricky kan sebenarnya kan. Makanya nanti mau Iya. dicek MRI dulu, tergantung nanti cederanya separah apa. Iya, makanya jadi itu prediksi Iril ya. Buat Iril, thank you udah dateng Iril. Nanti Siap. kalau NBA playoff ini soalnya 2 kali seminggu, mungkin nanti minggu-minggu depan atau 2 minggu lagi gua ajak lagi. Pokoknya buat kalian yang tadi request Iril akhirnya udah dateng. Nanti hari Senin udah balik, Paul sama Rico lagi akan ada pertandingan. Gue nggak tahu deh hari Sabtu nanti itu ada apa ya. Hari Sabtu kayaknya memang mau bikin nobar nih guys. Belum tahu juga, gue belum kebayang karena Sabtu itu pertandingannya ada Indiana Pacers. Iya. Lagi sama Thunder Nuggets. Mungkin Thunder Nuggets kalau misalkan ya ini kalau misalkan 2-1 sama seru sih kalau nobar game 3 tuh. Gue siaran lagi tuh di itu. Di video. Di video gila. Oh, masih ada siaran itu ya? Ada dong, gue kan tiap Sabtu siaran. Oh gitu. Tiap Sabtu. Gue nonton dari video sih itunya, tapi nggak ada lu siaran. Oh, yang ada komentator tuh yang di Champions TV-nya. Oh, bukan Champions yang TV-nya. bukan. Iya. Kalau berarti kalau yang gue nonton tuh sama anak apa? Video biasa gitu. Video Atau- biasa. Oh, nggak ada komentator tuh. Ya? Nggak ada, Lu sama nggak siapa ada. biasa? Gua Sama Mutia. Berdua doang. Oh, masih ada. Gue bilang nyari Ada. mana nih komentator? Oh, nggak Tiap ada. Sabtu pagi 2 game back to back. Oh, yang langsung 2 game Sabtu ya. 2 game Sabtu. Oh iya, berarti lu akan Cavs sama Pacers tadi sama OKC tuh. Lu komentatorin. Kalau Oke, tiba itu udah game ke tiga kan Tiga, soalnya kan karena- berarti udah skornya udah berapa, 1 sama mungkin. Karena game kan? kedua besok. Ya lu bayangin udah 2-0 per ini tayang. Buset, Aduh, berat banget tuh OKC. tantrum. Tapi kita lihat ya nanti kira-kira seperti ini tayang gimana. Senin depan udah ada ini, insya Allah akan ada nobar hari Sabtu, jadi stay tune aja nanti kalau ada kabar-kabar kita akan nobar di Start Time. So thank you udah nonton episode kali ini, sampai ketemu di episode hari Senin.